Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dalam materi kita, yaitu hal makruh dalam puasa yang perlu kita hindari. Makruh dalam kaidah fikih, amalan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak mengandung dosa, itu dinamakan makruh. Jadi makruh puasa atau puasa makruh adalah perkara atau hal yang jika sahabat lakukan atau saudara-saudara lakukan ketika berpuasa akan berpotensi merusak pahala puasa, karena hal tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengetahui apa saja makruh puasa di bulan Ramadan. Berikut nanti saya sampaikan perkara makruh ketika puasa yang dianjurkan untuk ditinggalkan karena berpotensi merusak kesempurnaan puasa. Yang pertama, tidur terlalu lama. Apakah tidur di bulan puasa makruh? Jawabannya ya. Jika kita tidur terlalu lama ketika sedang berpuasa, maka dihukumi makruh. Tidak terlalu lama akan membuat kita lalai hingga meninggalkan kegiatan wajib dan produktif lainnya seperti sholat, sekolah, ataupun bekerja. Jangan sampai puasa dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban lain. Hal ini tidak diperbolehkan dan dihukumi makruh dalam puasa. Karena sesungguhnya semua hal yang berlebihan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, bisa kita lihat di dalam fikih bab puasa kitab Takriratus Sadidah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Hal ini termasuk makruh puasa karena dikhawatirkan air akan masuk ke dalam kekerongkongan sehingga dapat membatalkan puasa kita. Dari Laqid bin Sabrah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wudu dan basahi sela jari-jari, perbanyaklah dalam istinsyak, memasukkan air ke hidung, kecuali bila sedang berpuasa. Ya. Jadi kalau dalam berpuasa kita dilarang oleh Nabi. Ini dijelaskan juga di dalam Majmu'ah Al-Fatawa di halaman 266. Kemudian yaitu berbekam, mengeluarkan darah. Bekam itu mengeluarkan darah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makruh puasa yang kedua adalah berbekam. Selanjutnya adalah berbekam. Melakukan bekam saat puasa merupakan hal yang makruh karena berbekam akan membuat tubuh menjadi lemah. Kemudian selanjutnya yaitu mencicipi makanan tanpa ada hajat atau keperluan termasuk makruh puasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencicipi masakan ketika puasa hukumnya makruh kecuali ada hajat atau kebutuhan. Termasuk dalam kebutuhan adalah seorang ingin memastikan hidangannya tersaji dengan baik. Lalu bagaimana cara kita untuk memastikan rasa dari masakan di rumah? Caranya adalah dengan meletakkan makanan di ujung lidah, dirasakan, kemudian dikeluarkan dan tidak ditelan walaupun sedikit pun. Ya, ini termasuk di dalam kitab Hasyiah Bajuri Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kemudian selanjutnya yaitu menggosok gigi. Sebaiknya jemaah sekalian, menggosok gigi dilakukan setelah makan sahur. Tidak perlu diulang pada siang hari.
Sebagian ulama memakruhkan apabila seseorang berkumur-kumur atau memberus gigi ketika matahari tergelincir pada waktu petang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah mengumpulkan ludah dan menelannya termasuk makruh puasa Ramadan. Begitu juga menelan dahak. Menelan ludah dimakruhkan karena bisa mencapai tenggorokan dan seseorang bisa menjadi kuat menahan puasa dengan menelan ludah. Banyak ludahnya, kumpul-kumpul di mulut, telannya. Ya. Ditambah itu kotor atau kendir atau dahak dan berbahaya bagi kesehatan kita. Ada juga begitu. Yang selanjutnya itu banyak meludah setelah buka puasa, termasuk makruh puasa. Banyak meludah setelah berbuka puasa dihukumi makruh karena ini akan menghilangkan keberkahan dari berbuka puasa. Pahala yang besar berbuka puasa diantaranya doa-doa sahabat mudah diijabah, doa-doa jamaah sekalian mudah diijabah. Oleh karena itu jangan banyak meludah ketika berpuasa. Jadi itulah beberapa hal tentang yang dapat menjadikan ibadah puasa kita menjadi makruh, maka itu harus kita hindari semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.